Atom. Perkembangan teori atom, struktur inti, reaksi inti, dan energi nuklir. Definisi. Atom adalah bahan dasar penyusun materi. Sedangkan materi adalah segala sesuatu yang dapat disentuh, dirasakan, dan diamati. Perkembangan teori atom. John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr. Dengan X adalah unsur kimia tertentu, Z adalah nomor atom atau proton, dan A adalah nomor massa. Notes: isotop protonnya sama, isobar nomor massanya sama, dan isoton neutronnya sama. Selisih massa antara gabungan massa nukleon-nukleon pembentuk inti dengan massa intinya stabil. Rumus. Delta M sama dengan Z dikali massa proton plus N dikali massa neutron. Energi ikat inti A E sama dengan delta M kali 931 MeV. 1 MeV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus kilogram. Delta sama dengan SMA, 1 SMA sama dengan 1,67 dikali 10 pangkat minus min 7 Joule. B E sama dengan delta M dikali C 2 Joule. Delta M sama dengan kilogram, C sama dengan Kemudian di sini ada contoh soal mengenai defek massa. Soalnya berbunyi sebagai berikut. Berikut adalah lambang atom nitrogen dengan massa inti atom 14 SMA. Jika massa proton dan neutron berturut-turut 1,008 dan 1,009 SMA, maka defek massa pada inti besarnya adalah, untuk mencari defek massa, kita masukkan rumusnya. Z di sini sebagai proton yang di sini, maka kita masukkan 7 dikali massa protonnya adalah ini 1,008, kemudian ditambah di sini adalah jumlah neutron, di mana jumlah neutron itu dari nomor atom dikurang proton, maka 14 kurang 7 adalah 7. Jadi ini sama dengan 7 dikali massa neutronnya adalah kali 1,0 dikurang massa inti atom adalah ini, massa inti atomnya kurang 14. Jadi ini kita kalikan, 7 kali 1,008 adalah 7,056, kemudian ditambah 7 kali 1,009 adalah
7,063 dikurang 14. Seperti biasa, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 14, saya tidak perlu kurung sini. 14,119 dikurang 14. Jadi hasilnya defek masanya adalah 0,119. Nah, di sini ada soal defek massa lagi. Caranya masih sama kayak tadi, jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya. Z-nya adalah 20. Massa protonnya neutron adalah A dikurang Z, jadi 40 kurang 20 adalah 20 dikali massa neutronnya adalah 1,088 kilo dikurang massa inti atomnya yaitu 40,678. Nah, 20 kali ini adalah 20. Hasil defek massanya adalah Nah, di sini ada contoh soal peluruhan unsur radioaktif, yaitu uranium meluruh menjadi isotop timbal oleh emisi 8 partikel alfa dan oleh emisi elektron sebanyak titik-titik. Nah, sebelumnya kita cari dulu kata kunci dari soal ini. Di sini ada kata meluruh, isotop, dan di sini emisi elektron sebanyak titik-titik. Yang pertama ada kata meluruh, yang artinya unsur itu akan ditambah di ruas kanan seperti yang akan ditulis. Jadi ditulisnya akan seperti ini. Dari uraniumnya tulis tinggalnya. Nah, karena meluruh, jadi 8 partikel alfa ini ada di sebelah sini. Sebelumnya perlu diingat kalau partikel alfa itu adalah jadi di sini ditulis sebagai 8 kali 2. Kemudian adalah 1. Jadi di sini karena emisinya ditanya, kita tulis di sini. Kita misalkan sebagai F dan 1. Nah, karena di soal adalah isotop yang artinya nomor atom atau protonnya sama, maka kita bisa fokus pada nomor proton yang ada di sini aja, seperti min 1, 2, 82, dan 92. Nah, karena kita bisa hanya fokus pada protonnya, jadi bisa kita tulis begini aja nanti. Kali 2 16 X kali min 1 9 jadi 92 98
Nah, untuk menemukan nilai N-nya bisa kita benda ruas, jadi 92 kurang 98 maka min N sama dengan min 6, N-nya sama dengan 6. Ini hasilnya. Jadi Reaksi fisi atau pembelahan. Pada tahun 1934, Enrico Fermi melakukan percobaan dengan menembaki inti uranium dengan neutron sehingga dihasilkan inti majemuk uranium. Proses penembakan tersebut diselidiki oleh Frisch dan Meitner pada 1938. Secara teoretik, dan mereka menamakan proses pembelahan tersebut dinamakan proses fisi. Dihasilkan 2 atau 3 neutron baru. Jika neutron tersebut ditembaki dengan yang lain juga menghasilkan energi yang dinamakan reaksi fisi berantai. Pembelahan inti yang terus-menerus itu berlangsung dalam waktu singkat, sehingga jika tidak ada terkontrol dapat menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat, misalnya pada bom atom. Reaksi fusi. Yang pertama, inti ringan dengan nomor massa kurang dari 8 dapat bergabung membentuk inti yang lebih berat jika memiliki energi yang besar untuk menembus potensial gaya Coulomb. Yang kedua, reaksi fusi disebut reaksi penggabungan inti. Yang ketiga, proses tersebut dapat terjadi pada temperatur yang sangat tinggi. Yang terakhir, contohnya pada reaksi inti terjadi di matahari dan bintang. Radioaktivitas. Materi radioaktivitas terbagi menjadi 4 materi. Pertama, penemuan sinar radioaktif, kedua, sinar-sinar radioaktif, ketiga, stabilitas inti, dan yang terakhir, peluruhan unsur radioaktif. Penemuan sinar radioaktif. Pada 1896, Henri Becquerel, ahli fisika Prancis, mengamati senyawa uranium yang terdapat pada pelat potret. Pada 1898, Pierre Curie dan Marie Curie berhasil membuktikan bahwa sinar Becquerel berasal dari atom uranium dan bukan dari senyawanya. Pada 1899 hingga 1900, Henri Becquerel dan Rutherford, seiring berjalannya waktu, unsur radioaktif alam menemukan fakta bahwa alfa memiliki sudut simpangan yang kecil dan beta memiliki sudut simpangan yang besar, di mana massa alfa lebih besar daripada massa beta. Daya tembus alfa paling kecil dibandingkan beta dan gamma, di mana gamma memiliki daya tembus yang paling besar, dan daya ionisasi alfa lebih besar daripada beta, dan daya ionisasi gamma adalah yang paling kecil di antara ketiganya. Stabilitas inti, di mana stabilitas inti ini terbagi menjadi 2, yaitu inti di atas pita kestabilan dan inti di bawah pita kestabilan. Inti di atas pita kestabilan memiliki harga N per Z, perubahan nomor atom Z menjadi Z plus 1, dan proses perubahan neutron menjadi proton dengan memancarkan sinar beta. Sedangkan inti di bawah pita kestabilan memiliki harga N per Z, perubahan nomor atom Z menjadi Z min 1, dan pemancaran positron terjadi perubahan proton menjadi neutron. Intensitas sinar. A menjadi B dengan memancarkan alfa. A menjadi B 24 helium. Emisi sama dengan memancarkan, melepaskan, dan meluruh. Menerima sama dengan menangkap dan ditembak. I sama dengan I0 dikali E pangkat minus mikro dikali X. I sama dengan I0 1/2 X per MVL. X sama dengan tebal bahan. I0 sama dengan intensitas mula-mula. I sama dengan intensitas sinar. Mikro sama dengan koefisien kelemahan bahan. X sama dengan 0,63 per mikro. HFV sama dengan lapisan harga paruh. E sama dengan 2,71828. Selanjutnya adalah radioaktivitas. Di radioaktivitas terdapat 3 poin. Yang pertama, deret radioaktif. Yang kedua, waktu paruh dan aktivitas radioaktif. Dan yang ketiga, serapan sinar radioaktif. Nah, di sini ada soal peluruhan inti atom lagi.
lagi, sesaat telah dihasilkan dari buluran uranium, thorium-234 merupakan atom yang tidak stabil. Atom itu kembali bergerak melalui proses berikut. Partikel X yang mungkin adalah, nah di sini ada reaksinya di sini. Kita tulis ulang. Karena nomor atom dan proton dari thorium ini tidak sama di ruas kanan dan ruas kiri, maka X di sini dia cuma boleh diisi oleh sesuatu yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Di mana yang sesuatu yang tidak bermassa dan bermuatan itu adalah gamma. Kenapa gamma? Karena gamma itu dia atomnya nol dan jadi X di sini ada soal mengenai sinar-sinar radioaktif. Identifikasikan A, B, dan C. Seperti yang kita lihat di sini, A dia hanya mentok di kotak pertama yang material dan kertas. Kemudian B dia mentok di material kedua yang itu aluminium, dan C ini dia bisa tembus terus sampai timbal sini, sampai melewati timbal. Nah, dari gambar ini kita bisa langsung identifikasikan kalau A ini adalah alfa. Karena alfa itu dia muatannya positif dan partikelnya besar. Sedangkan yang B ini dia adalah beta. Dia muatannya negatif. Sedangkan yang C ini yang bisa tembus sampai ujung itu dia adalah gamma. C. Dia tidak bermuatan. Nah, itu sebabnya kenapa yang C bisa tembus sampai akhir, karena dia tidak ada muatannya. Radioisotop. Pembuatan radioisotop. 1. Menggunakan reaksi inti dengan neutron. Yang kedua, bahan-bahannya tidak aktif seperti natrium, kromium, dan iodium dimasukkan ke dalam reaktor produksi. Ketika reaktor dioperasikan, neutron dari fisi digunakan untuk meradiasi bahan isotop. Radioisotop. Penggunaan radioisotop. 1. Di bidang kedokteran seperti mendiagnosis kanker atau jantung. Yang kedua, bidang industri, pembuatan kayu plastik. Yang ketiga, bidang hidrologi, mengukur kandungan tanah. Proteksi radiasi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pada internal, yang pertama yaitu gunakan masker untuk mencegah masuknya debu radioaktif di udara. Yang kedua, gunakan sarung tangan karet. Yang terakhir, gunakan perlengkapan keselamatan kerja. Dalam eksternal, kita dapat menemukan yang pertama, jarak. Memperpanjang dari sumber reaksi, jangan mendekat dari sumber radiasi. Eksternal, jarak, memperpanjang dari sumber radiasi, jangan memperdekat dari sumber radiasi. Yang kedua, penggunaan parisial radiasi. Yang ketiga, minimalkan waktu paparan.